Pemendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 29 Mei 2021 bersama saya Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan, dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jika kita katakan dari Allah," ia akan berkata, "Kalau begitu mengapakah kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus kerap menghadapi para ahli Taurat dalam pewartaannya. Mereka kerap kali mempertanyakan wewenang atau kuasa Yesus dalam pengajaran. Mengapa wewenang atau kuasa ditanyakan dan bukan wibawa dan kebenaran tentang ajarannya itu? Orang kerap kali mau membela diri dengan berbagai macam alasan. Jarang sekali orang berani berhadapan dengan kebenaran untuk mengembangkan kehidupan. Ahli Taurat mempertanyakan wewenang Yesus karena mereka merasa tahu banyak dalam hal Taurat. Tetapi apakah tahu juga berarti mau melaksanakan jiwa dan semangat dari Taurat itu? Inilah yang ditampilkan penginjil untuk direnungkan. Yesus tidak memberikan jawaban mengenai wewenang yang digunakan. Yesus menyadarkan apakah kebenaran membuat orang berkembang dalam kebaikan atau masa bodoh saja. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan ajaran-ajaran tentang kebenaran. Semoga kami menjadi orang yang terbuka dan rendah hati untuk melaksanakan kebenaran-kebenaran ajaran-Mu yang tertuang di dalam sabda dan juga teladan cara hidup-Mu. Sehingga kami bukan menjadi pribadi-pribadi yang hanya bisa mengatakan saja tetapi tidak mampu untuk melaksanakan dan menghidupinya. Semoga dengan melaksanakan ajaran-Mu, hidup kami semakin dituntun menuju kepada kebenaran yang sejati. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, perjalanan hidup kita, orang-orang yang kita jumpai, dan rencana-rencana baik kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.